Ya, kali ini kita akan bahas teman-teman, polisi ungkap kronologi kasus ijazah Jokowi usai Roy Suryo diperiksa terus Dr. Tifa diperiksa. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ketika rekan-rekan bertanya, apakah terlapor, kapan terlapor? Ini bukan terlapor, gitu. Ini adalah saksi dalam sebuah peristiwa yang dilaporkan. Nah, ini juga harus dipahami oleh rekan-rekan. Pak, pertanyaan keduanya, Iya. tadi sempat dimention sama pihak yang dari periksa, kalau surat panggilan yang bikin dia itu spesifik terkait peristiwa di tanggal 26 Maret. Dan Bapak tadi mention peristiwa di 26 Maret itu ada kegiatan yang berisi memberikan fitnah dan segala macam. Iya. Itu ngapain sih Pak di 26 Maret itu? Kan tadi sudah saya jelaskan ya kronologinya ya. Maksudnya apa pergumulan apa yang terjadi di situ gitu loh Pak, yang dibahas gitu. Kenapa? Ya, ini Soalnya si yang dari periksa ini bilangnya dia cuman ya nggak ada apa-apa, cuman ngumpul buka puasa bersama Pak tadi bilangnya gitu, Pak. Jadi sekali lagi ya, saya jelaskan ada sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Apa peristiwanya? Yaitu tanggal 26 Maret di sekitar Karet Kuningan yang tadi itu. Nah, itulah yang didalami. Berarti itu ya teman-teman ya, yang tanggal 26 yang mereka kumpul bareng itu ya, yang diproses oleh pihak kepolisian yang merasa ada fitnahnya ya. Dari peristiwa yang disampaikan itu ada pidana atau tidak? Gitu. Itu yang didalami. Lagi di dalam Kayak mereka pamer apa, ngasih tahu kalau ini biasa dia palsu gitu maksudnya Pak, apa gimana? Ini ya, pelapor atau korban mulai mengetahui adanya video di media sosial yang berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 milik korban. Selanjutnya korban meminta, ini kan kronologis, minta ADC dan kuasa hukum membuka bukti-bukti dan mengingatkan kepada pihak yang membuat, makanya dicatat ini, yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan di konten tersebut oleh saudara RHS. Itu loh, ini yang didalami peristiwa ini yang dialami. Jadi perbincangan di saat tanggal 26 itu teman-teman yang jadi menu utama ya pembahasannya RS dan kawan-kawan ini ya. Jadi kenapa mereka akhirnya dipanggil dan diperiksa, berarti ada hal-hal yang pembahasannya gitu ya, yang memfitnah Pak Jokowi. Korban ini merasa dirugikan, kemudian menjelaskan Pak Jokowi merasa dirugikan dengan hal tersebut gitu ya. peristiwa itu pada penyelidik. Inilah yang didalami, diungkap faktanya. Ini seperti apa faktanya? Ada nggak dugaan tindak pidana di sini? Itu namanya tahap awal penyelidikan. Nanti faktanya apa? Ya itu tergantung dari pengumpulan fakta-fakta oleh tim penyelidik. Nah, jadi paham ya? Jadi itulah sebuah tahapan atau proses yang sedang kami lakukan. Sudah pasti ya. Jadi tahapan penyelidikan itu diperiksa, klarifikasi, nanti fakta-fakta dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara, ditentukan. Ya. Hasil gelar perkara berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dikumpulkan, ada nggak dugaan tindak pidana? Kalau ada dugaan tindak pidana, ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Setelah penyidikan, pelapor diperiksa lagi, di BAP namanya, diambil keterangan berita acara pemeriksaan sebagai saksi dalam tahap penyidikan. Diulangi lagi, nanti semua saksi diperiksa lagi. Inilah hukum acara yang diatur di hukum acara pidana dalam tahap penyidikan. Jadi penyelidikan dan penyidikan ini harus kami lakukan sesuai SOP, secara proporsional dan profesional,
berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian. Itu ya, jadi selalu tahapannya akan begitu di semua laporan, Mas. Semua laporan akan begitu semua tahapannya, ya. Oh, berarti kita penyelidikan nih, kita ini penyelidikan Jokowi bakal dipanggil lagi nggak Pak? Kan dia kan baru awal pas buat RP. Nanti penyelidik yang mempertimbangkan. Dia ada peluang ya? Penyelidik yang akan mempertimbangkan, ya, berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan. Ya, oke. Kalau dosen pembimbingnya Pak Jokowi bakal dipanggil nggak Pak? Dosen pembimbingnya Iya Pak, kan kemarin sempat upload. nanti kami cek, ya. Kami cek ke penyelidik, ya. Oke. Jadi biar edukasi juga. Jadi pertanyaannya itu biar nyambung gitu. Jangan yang pertanyaan yang salah, yang jawab bingung nanti. Ya, oke. Tapi sejauh ini pertanyaannya keren-keren. Selalu menimbulkan angle baru. Keren. Iya. Oke. Boleh nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Tapi kalau kadang terlambat itu kami butuh waktu verifikasi. Saya diajarin Mas Thomas sama Mas Adi, akurasi lebih penting Pak, hati-hati. Akurasi lebih penting dibanding kecepatan menjawab. Benar nggak? Tentu saja harus memberikan apresiasi yang jujur ya kepada Polda, anggota-anggotanya, memberikan saya akomodasi, fasilitas, pelayanan dan penerimaan dengan sangat baik. Termasuk di awal saya sudah meminta bahwa saya bersedia sampai jam 17. Ternyata alhamdulillah dipenuhi. Sehingga semua pertanyaan bisa kita perlakukan dengan baik gitu ya. Dan cukup ya, artinya pas sekali waktunya. Nah, jadi itu yang barangkali mungkin bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya sama seperti yang dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kepolisian kepada kita itu cukup baik dan ramah ya, terjadi komunikasi yang baik. Dalam pertanyaan-pertanyaan memang hak polisi untuk bertanya dan kewajiban kita menjawab juga sesuai dengan keinginan jawaban kita. Kita melokalisir jawaban kita hanya berdasarkan undangan ini. Tujuan Dr. Tifa dipanggil adalah hanya klarifikasi, dan itu pun hanya dalam kaitan yang pada tanggal yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Kebetulan saya tanyakan juga, sebetulnya Bapak Joko Widodo itu melaporkan tanggal berapa sih? Beliau mengatakan, pihak penyidik menyatakan tanggal 30 Maret 2025. 30 April 2025. Ya, 30 April 2025. Terhadap apa? Pelaporannya terhadap peristiwa. Ya, jadi terhadap peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Terus kita tanyakan lagi, apakah terlapornya sudah ada? Ternyata pihak penyidik menyatakan belum ada. Sehingga dalam kaitan itulah maka diundanglah Bapak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa ya, diundang dalam kaitan sebetulnya bagaimana akan mencari terlapornya kan. Mudah-mudahan Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak termasuk bagian dari yang terlapor. Karena memang pada peristiwa yang sesungguhnya dalam laporan itu Dr. Tifa dan Roy Suryo sebenarnya tidak ada dalam kaitan tanggal 26 Maret 2026 itu. Mungkin itu saja ya. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rismon, melawan Risa Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Terima kasih. Pak Jokowi berhak untuk diam.
dalam pidana beban pembuktian itu ada di aparat penegak hukum. Jadi kalau udah melaporkan, ya suruh aparat penegak hukum lah yang membuktikan. Nah, yang tertuduh ini, yang dituntut ini ya diam saja. Dia punya hak ingkar untuk tidak memberikan keterangan. Jadi berhak untuk bungkam. Kalau sampai sekarang belum terbukti, ya desak terus dong aparat penegak hukumnya. Jangan salahin orang yang tertuntut atau yang tertuduhnya. Kan aneh. Kalau emang Pak Jokowi nggak mau membuktikan, nggak mau bersuara, nggak mau tunjukin ke publik, kenapa? Terserah dia dong, dia punya hak ingkar. Dan itu juga datanya termasuk data privacy ya, terserah dia. Karena kan pembuktian di aparat penegak hukum. Gak usah ngomongin hukum deh, di kehidupan sehari-hari aja. Kalau ada orang yang nuduh tersebut lah yang harus membuktikan. Kita yang tertuduh mah diam aja, nunggu. Apa nih data dan fakta dia? Apa dasar-dasar dia menuduh? Bener gak? Tolong ya orang-orang yang masih sering komen, ya kalau misalkan emang asli tunjukin dong ke publik. Kalau emang asli, kenapa nggak langsung aja dibuktikan? Tolong ya, di negara ini tuh negara hukum, ada hak ingkar. Jadi kalau emang Pak Jokowi nggak mau memberikan keterangan apapun, ya udah. Jangan mikirin malah, ini mah nggak mau memberikan keterangan apa-apa nih, karena emang beneran palsu nih, karena emang takut nih. Lagian hari gini 2025 masih debatin ijazah palsu. Negara lain mah udah mikirin apa demi keberlangsungan negaranya, demi kemajuan negaranya. Aneh gitu loh. Kalau emang mau didebatin kan lebih tepat didebatin ketika masih menjabat gitu ya. Kalau sekarang apa sih tujuannya juga bingung sih. Tapi memang kalau memang terjadi tindak pidana, memang harus dibuktikan dan harus ditegakkan keadilan, itu nggak apa-apa banget. Tapi ya kalau emang orang tersebut tidak suka, haters gitu ya guys ya, percuma mau dikasih 1000 fakta pun mereka tidak akan percaya, karena mereka hanya mau mendengar dan melihat apa yang mau mereka dengar dan apa yang mau mereka lihat aja gitu loh. Jadi percuma mau kasih bukti di depan mata pun, kalau emang gak suka ya begitu. Gue gak membela kubu manapun ya. Kalau memang terjadi tindak pidana, langsung aja tegakkan keadilan. Cuman annoying banget gitu loh, kayak gak penting, ini masalah tuh gak penting banget. Jadi andai kata memang ijazah tersebut ini ori gitu ya, asli gitu ya, ya udah, kalau misalkan Pak Jokowi mau menuntut orang-orang tersebut yang sudah menuduh, ya jangan salahkan Pak Jokowi. Dia ini sudah bukan jadi presiden lagi, dia mau memakai haknya sebagai warga negara. Jadi nggak usah nanti ada embel-embel lagi kayak, gimana sih mantan presiden masa menuntut, memenjarakan, menghukum warga negaranya sendiri. Nggak usah munafik. Mantan Ketua KPK, Kakanda Abraham Samad. Mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik. Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi. Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Habermas menekankan pentingnya diskurs etik, bahwa setiap partisipasi dalam ruang publik harus tunduk pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, fitnah atau tuduhan tidak berdasar bukanlah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, melainkan penyimpangan dari etika demokrasi yang kita sepakati bersama. Secara hukum, tindakan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan ekspresi dari due process of law, prinsip fundamental dalam negara hukum, Rechtsstaat. Dalam kerangka teori hukum natural dan positif, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga ketertiban moral dalam masyarakat. Seseorang yang merasa nama baiknya dirusak oleh pernyataan tidak berdasar memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Hal ini bahkan ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas martabat pribadi, serta dalam pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.
Menjadikan proses hukum sebagai kriminalisasi adalah penyimpitan makna hukum yang membahayakan fondasi keadilan. Negara hukum tidak boleh membiarkan disinformasi menyebar tanpa pertanggungjawaban, apalagi jika itu menyasar tokoh publik dengan reputasi dan legitimasi yang telah diverifikasi. Saya menolak pendekatan simplistik bahwa semua kritik adalah ekspresi sah dan semua respon hukum adalah represi. Demokrasi tidak anti kritik, tapi demokrasi juga tidak boleh menjadi sarang fitnah yang berlindung di balik kebebasan berbicara. Tanpa kejujuran informasi dan tanggung jawab hukum, kebebasan hanya akan menjadi alat anarki politik. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada itu. Tapi bukti transfer direkayasa, didakutik 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmond, Terliva, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers.